Baiklah anak-anak, kita hari ini akan memasuki materi baru, yaitu materi teks anekdot. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu teks anekdot? Jadi, pengertian teks anekdot adalah teks yang berisi cerita singkat yang menarik dan juga lucu, biasanya mengenai orang penting atau terkenal. Teks anekdot juga biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritikan atau sindiran, ataupun menyampaikan pesan melalui kritikan tersebut. Teks anekdot biasanya menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kepedulian atau kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian diceritakan secara menarik dan tidak biasa. Ketika membaca teks anekdot, maka perlu menafsirkan dulu makna dan tujuan yang tersirat. Di dalam teks anekdot ada dua makna, yaitu makna tersurat dan makna tersirat. Makna tersurat adalah makna yang tertulis secara langsung dan makna tersirat adalah makna yang tersembunyi di dalam teks. Sekarang kita masuk ke dalam materi ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot terbagi menjadi 4. Yang pertama berisikan humor atau cerita lucu, yang kedua berisi sifat menghibur, yang ketiga berisi kritikan atau sindiran, dan yang keempat mempunyai tujuan tertentu, biasanya ditujukan kepada orang penting seperti tokoh masyarakat, aparat pemerintah, presiden, dan lain-lain. Struktur teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian awal teks anekdot yang berfungsi memberikan gambaran tentang isi teks. Struktur yang kedua yaitu orientasi, merupakan bagian teks yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang cerita. Yang ketiga, krisis. Krisis adalah bagian teks yang menunjukkan hal atau masalah yang terjadi. Biasanya di dalam krisis memiliki inti kelucuan. Yang keempat yaitu reaksi, yang mana bagian teks yang menerangkan cara penulis atau orang yang diceritakan dalam menyelesaikan masalah di bagian kritis. Dan yang kelima yaitu koda, merupakan bagian akhir pada teks anekdot. Kaidah kebahasaan teks anekdot dibagi menjadi 5. Yang pertama, keterangan waktu lampau. Teks anekdot biasanya menggunakan keterangan waktu lampau karena bercerita tentang sesuatu yang pernah terjadi sebelumnya. Contohnya kemarin, pada suatu hari, pada minggu kemarin, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja. Kata kerja adalah kata yang menyatakan perbuatan yang dapat dikatakan kata kerja atau verba. Contohnya berdiri, menulis, berbicara, menyapu, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat berita yang memuat peristiwa lain dengan langsung. Kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan majas sindiran, yang mana majas sindiran itu terbagi menjadi majas ironi, majas sarkasme, majas sinisme, dan majas satire. Dan kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu frasa idiomatis. Frasa idiomatis berisi pesan atau kritik yang disampaikan melalui sindiran, contohnya turun tangan, buah bibir, otak udang, dan lain-lain.